Halo teman-teman semua, mari kita bicara tentang Profesor Mahfud MD yang telah mengundurkan diri. Apakah Pak Mahfud lari dari tanggung jawab? Dia menteri, diangkat, di tengah jalan dia mundur. Bisa saja ada yang berpersepsi seperti itu. Tapi kalaulah Anda bertanya saya, bagaimana menyikapi pengunduran diri Mahfud? Jawaban saya singkat, harus jadi contoh bagi pejabat yang mau maju menjadi pemimpin. Kenapa? Kalau dia menjadi status menteri, susah sekali untuk memisahkan ya penggunaan fasilitas negara yang melekat pada dirinya dengan aksi-aksinya di luar yang bisa ditafsirkan menyalahgunakan fasilitas negara. Itu satu. Kedua, tidak etis Pak Mahfud kalau dia tetap di kabinet. Karena kan dia berseberangan atau tidak sejalan dengan pasangan calon nomor 2 yang notabene di backup oleh Presiden Jokowi. Bagaimana mungkin Profesor Mahfud bisa mengargue, bisa challenge kebijakan Jokowi ya kalau dia tetap berada di dalam pemerintahan? Kan tidak logis kan? Sementara Profesor Mahfud ini bersama pasangannya Pak Ganjar Pranowo itu memiliki perbedaan visi dengan pemerintahan yang ada sekarang. Katakanlah misalnya konsep hilirisasi yang getol diperjuangkan oleh pemerintahan sekarang. Tapi visi Pak Ganjar dan Pak Mahfud mungkin beda. Bagaimana caranya dia menyatakan kalau dia dalam pemerintahan? Itu. Secara etika, apa yang dilakukan Pak Mahfud itu sangat-sangat benar dan mestinya diikuti oleh pejabat yang lain, seperti misalnya Pak Prabowo. Kan dia di pemerintahan. Ya kan? Nah, supaya menghindari persangkaan, menghindari sakwa-sangka, ada juga baiknya Pak Prabowo, Legowo mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud. Bahwa dia mundur sebagai menteri. Karena itu sangat tidak etis. Ya kan? Yang kedua, selalu dicurigai nanti memanfaatkan peluang. Nah, untuk menghindari itu ada baiknya dia bebaskan dirinya dari atribut-atribut kenegaraan. Sehingga bisa leluasa bergerak kian kemari untuk mempromosikan dirinya dan pasangannya. Toh masih ada waktu ini 14 hari sebelum hari pencoblosan. Ketiga, menurut saya, apa yang dilakukan Pak Mahfud ini adalah pembelajaran tentang sikap kesatria. Ya, bahwa saya selaku orang yang berseberangan dengan kekuasaan tidak mau ikut dengan kekuasaan yang ada sekarang. Kenapa? Ya karena kita berseberangan. Jangan saya mau beruntung dua-dua. Ya kan? Itu sikap kesatria. Berikutnya komentar saya adalah Profesor Mahfud itu seorang akademisi. Harga dirinya sangat tinggi. Dia tidak sekedar oportunis, mencari peluang, mencari kesempatan. Nah, saya kira dia merasa bahwa inilah saatnya dia membuktikan dirinya, menarik garis demarkasi untuk menghindari konflik kepentingan. Dan dalam hal ini saya sangat salut pada kolega saya, Profesor Mahfud, yang benar-benar menunjukkan dirinya sebagai seorang akademisi yang berani menarik garis tegas. Selamat, dan semoga yang lain-lain juga tergugah hatinya mengikuti Pak Mahfud. Terima kasih.